Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita selalu berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita pun harus selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha kepada Allah, ridha kepada Islam, artinya kita rela diatur oleh Allah, kita rela diatur oleh aturan-aturan Islam. Ridho dengan Nabi Muhammad SAW, kita juga rela menjadikan beliau sebagai contoh, sebagai teladan kita dalam mengikuti apa yang beliau lakukan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Akan merasakan kelezatan iman seseorang yang ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama, dan juga ridho Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ini juga penegasan bahwa sebagai seorang Muslim, maka kita harus memiliki keridhoan bahwa Allah itu hanya satu-satunya Tuhan kita. Kita ridho dengan semua ketetapan Allah, semua aturan Allah, semua kehendak Allah, semua takdir Allah, kita ridho. Ridho dalam arti kita nerima. Nggak perlu kita mengeluh, nggak usah kita mengeluh dan sebagainya. Ridho dengan Islam artinya kita siap diatur oleh Islam. Islam melarang begini, kita ikuti. Islam memerintahkan ini, kita juga taati. Kita ridho. Karena kita faham bahwa semua yang Allah perintahkan, semua yang Islam ajarkan kepada kita adalah untuk kemaslahatan kita. Ketika kita ridho dengan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, artinya kita ridho menjadikan beliau sebagai panutan kita. Kita ridho mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Nah, terkait ridho ini, ada sebuah kisah menarik. Ya. Ada seseorang mendatangi sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya, seorang ini bernama Adi bin Hatim. Beliau menyampaikan keluhannya tentang apa yang dia alami atau dia rasakan kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Wahai Adi, ketahuilah bahwa kalau kamu ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka takdir Allah berlaku atasmu dan kamu mendapatkan pahala. Tapi kalau kamu nggak ridho dengan takdir Allah, maka takdir Allah pun masih berlaku kepadamu, tapi kamu tidak mendapatkan pahala." Ya, jadi jelas ya bedanya ya. Bedanya hanya pada keridhoan. Kalau orang itu ridho, takdir Allah berlaku sama dia dan dia mendapatkan pahala. Tapi kalau orang itu tidak ridho, takdir Allah pun masih tetap berlaku, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Jadi ketika kita merasakan sesuatu, mengalami sesuatu, supaya semuanya bernilai pahala, satu-satunya cara adalah kita memiliki sikap ridho. Ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yahya bin Mu'adz juga mengatakan ada 4 bukti bahwa seseorang itu ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ketika Allah menyerunya, maka dia menyambutnya. Jadi ketika Allah memanggil, Allah menyeru, dia segera menyambutnya. Itu artinya dia ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika Allah memberinya, dia menerima dengan gembira, dengan senang. Berapapun atau betapapun yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, mau banyak, mau sedikit, mau besar, mau kecil, tetap dia syukuri, dia terima semua dengan gembira, dengan senang. Yang ketiga, ketika Allah menahan pemberiannya, maka dia tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ngeluh, tidak merasa kenapa enggak. Semua itulah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ketika Allah menolak permohonannya, maka dia tetap beribadah. Enggak pernah kecewa dengan doa-doanya. Kewajiban dia berdoa, urusan dikabulkan atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikabulkan, dia tetap berdoa kepada Allah. Ketika tidak dikabulkan,
pun dia tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang memiliki sikap ridho ini, maka selalu tenang kehidupannya. Hatinya tenang, pikirannya juga tenang, nggak pernah galau, nggak pernah sedih, nggak pernah merasa iri, cemburu, hasad, dan sebagainya. Insya Allah nggak. Karena dia yakin betul bahwa apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia dapati, tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia harus ridho dengan semua ketetapan Allah. Mendapatkan kesenangan, dia ridho. Mendapatkan kesedihan, dia juga ridho. Jadi ridho ini harus kita pasang, kita terapkan dalam semua kondisi. Jangan ketika kita mendapatkan keberhasilan, kita ridho, kita akui sebagai bentuk keridhoan. Tapi ketika kita mendapatkan kesedihan atau kedukaan, maka kita nggak mau ridho. Jadi ridho ini harus kita akui sebagai bentuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi dan kita akan menerimanya. Itulah ridho. Dengan begini kita akan merasakan ketenangan dalam hidup ini, ketenangan batin kita, ketenangan pikiran kita, ketenangan hati kita. Insya Allah kita tidak pernah merasa sedih, tidak perlu merasa kecewa dan sebagainya. Karena semua sudah Allah tentukan dan itulah yang terbaik buat kita. Sehingga jamaah sekalian, ketika kita ridho dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan merasakan, akan memasukkan kelezatan iman dalam hati kita. Sehingga orang beriman itu apapun yang dia alami selalu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Karena apa yang Allah berikan adalah yang terbaik buat kehidupannya. Tidak pernah Allah memberikan yang tidak baik buat hambanya. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Inilah tentang ridho yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan dengan memahami makna ridho ini, kita bisa lebih tenang kehidupan kita, tidak mudah galau, tidak mudah sedih, tidak mudah kecewa dan sebagainya. Dan kita tetap tenang beribadah kepada Allah, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, dan apapun yang terjadi kepada kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.